Saya ini lagi ngasih contoh buat para pejabat di Indonesia. Politisi kalau di Jakarta itu makan di hotel minimal 1 orang 1 juta. Silahkan Anda cek, saya punya duit untuk bisa pergi ke Singapura. Saya punya duit untuk bisa pergi ke Inggris. Saya bisa punya duit ke Amerika piknik. Saya punya dan mampu untuk itu. Selama jadi anggota DPR saya menolak bepergian ke luar negeri. Seolah-olah memperbaiki saluran kotor bukan ibadah. Seolah-olah mungut sampah bukan ibadah. Seolah-olah memperbaiki jalan bukan ibadah. Bukan ibadah. Seolah-olah ibadah itu hanya membangun masjid saja. Menurut saya tidak. Semua apa yang kita lakukan selama itu Allah meridhoi maka dia ibadah. Jika banyak pejabat, utamanya orang daerah yang terpilih menjadi anggota DPR, kemudian hidupnya langsung berubah, tinggal di Jakarta, tinggal di apartemen dan menghabiskan banyak orang, beda cerita dengan mantan Bupati Purwakarta 2 periode. Cerita ini dikisahkan oleh Kang Deddy di rumahnya di Lembur, Pakuan, dan bikin sedih. Bagaimana kisahnya? Kita simak pernyataan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat terpilih. Jadi kalau bertanya Kang Deddy tinggal di Sukadaya apa? Saya ini lagi ngasih contoh buat para pejabat di Indonesia. Tinggallah di desa, tinggallah bersama warga walaupun tantangannya banyak. Walaupun kesedihannya ada. Kenapa? Saya cerita, Ibu. Saya cerita, saya politisi. Anggota DPR pada kemarin, sekarang nganggur. Politisi kalau di Jakarta itu makan di hotel minimal 1 orang 1 juta. 5 orang 5 juta. Kalau makan daging Jepang itu 2 juta 1 orang. Kalau makan daging Jepang yang lebih mahal lagi 1 orang 5 juta bahkan sampai 10 juta. 1 kali makan. Uang dari kampung dibawa ke Jakarta, dinikmati di Jakarta. Siapa yang kaya dari itu? Konglomerat yang punya hotel. Konglomerat yang punya mall, yang punya rumah makan. Makanya saya pilih tinggal di sini. Makan saya apa? Ikan emas goreng. Harga per kilonya berapa? Harga per kilonya 25.000. Saya beli 1 kilo bisa cukup 10 orang. Saya beli pelet dari tukang toko Kalijati. Dipanggul ke sini, dipanggul. Yang manggulnya saya kasih uang, saya bayar. Disebarin ke kolam saya. Yang nyebarin pelet ke kolamnya saya bayar. Uang saya beredar dari siapa? Toko kios Kalijati. Itu yang punyanya orang Kalijati. Hidup. Yang manggulnya hidup. Yang ngurus kolamnya hidup. Si Biiro bagian ngebersihan lauk. Hidup digaji oleh saya setiap bulan. Yang gorengnya hidup. Saya sampai punya tukang cuci, punya tukang nyetrika, punya tukang ngepel dengan 3 orang yang berbeda. Bukan saya sombong, saya ngasih pekerjaan pada mereka. Itu uang saya. Kalau saya mau hidup senang, tinggal di Jakarta, cicing di apartemen, tiap hari saya bisa makan enak, hidup sendiri, cukup 50 juta sebulan. Tapi saya tidak bisa menghidupi orang desa. Orang desa kuliahnya saya tingkatkan. Silahkan cek, saya gaji yang mangkul 150.000 beda dengan yang lain. Bukan saya sok kaya, bukan. Saya ingin uang saya dinikmati oleh orang-orang desa. Silahkan Anda cek, saya punya duit untuk bisa pergi ke Singapura. Saya punya duit untuk bisa pergi ke Inggris. Saya bisa punya duit ke Amerika piknik. Saya punya dan mampu untuk itu. Selama jadi anggota DPR saya menolak bepergian ke luar negeri. Alasannya untuk apa? Saya harus naik pesawat menghabiskan waktu 22 jam. Saya harus turun nanti berinteraksi dengan orang. Saya harus buang duit dari Indonesia yang dihasil dari pajak, dari daerah, dari migas segala macam. Saya buang ke luar negeri. Saya tidak mau jadi pengkhianat bangsa ini.
Saya lebih baik waktu 22 jam itu saya habiskan waktu untuk berkeliling. Bertemu dengan siapa? Yang masuk kerja harus nyogok ke lingkungannya. Bertemu dengan siapa? Orang Subang kawin sama orang Wonosobo, tertidur di pinggir jalan di Karawang, tidak punya rumah dan tidak punya tempat. Bertemu dengan siapa? Nenek tua rumahnya mau roboh. Bertemu dengan siapa? Anak yang putus sekolah. Bertemu dengan siapa? Bertemu dengan siapa? Sehari minimal ada 4 orang yang saya bertemu dan saya bisa membantunya. Kalau saya pergi menghabiskan waktu berhari-hari, maka banyak lebih dari 30 orang kehilangan masa depannya karena tidak bertemu. Apakah saya gubernur? Bukan. Apakah saya bupati Subang? Bukan. Saya pengangguran biasa yang tiap hari ngurus sampah. Saya ini prihatin. Anggaran Provinsi Jawa Barat puluhan triliun, anggaran kabupaten triliunan. Rakyat Jawa Barat, rakyat Subang, rakyat berbagai daerah hanya menikmati jalan saja tidak bisa. Sudah merdeka lama. Petani harus dihormati, omong kosong, jalan kasawah hancur. Petani harus dihormati, omong kosong, seluruh pinggir sawah dihantam oleh bangunan. Ketika masuk lembur pakuan, saya ngeluarin duit, saya beli rumah, saya bongkarin. Hanya untuk apa? Bukan sombong-sombongan. Saya ingin orang-orang Indonesia, orang-orang yang lewat lembur pakuan, minimal bisa lihat sawah, lihat padi. Anda makan beras tiap hari, makan padi tiap hari, tapi Anda tidak pernah memuliakan sawah, menghinakan. Seolah-olah tidak dihormati, seolah-olah sawah tidak penting. Beras diperlukan oleh negara, negara ngomong pangan. Tapi apa? Seluruh sawah hari ini ditutup oleh bangunan di pinggir jalan. Di mana-mana nu dibekokan menghargaan. Saya menghormati padi. Saya muliakan, saya cintai. Untuk apa? Karena inilah yang dimakan oleh orang Sunni. Kita kehilangan keberkahan hidup. Kenapa? Karena setiap hari kita tidak menghormati. Petani membutuhkan air, tapi irigasi tidak pernah ada yang membenahi. Petani memerlukan air, menghormati air. Buang pempes ke sungai, buang softtek ke sungai, buang plastik ke sungai. Tiap hari ngomong Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bohong. Saya nggak dengar masjid ngajakin orang mungut sampah. Saya nggak dengar masjid ngajakin orang memperbaiki saluran yang kotor. Saya tidak dengar. Seolah-olah memperbaiki saluran kotor bukan ibadah. Seolah-olah mungut sampah bukan ibadah. Seolah-olah memperbaiki jalan bukan ibadah. Bukan ibadah. Seolah-olah ibadah itu hanya membangun masjid saja. Menurut saya tidak. Semua apa yang kita lakukan selama itu Allah meridhoi, maka dia ibadah. Mindset. Kenapa saya membangun kampung ini? Kenapa saya menghotmik jalan? Kenapa saya membuat garis? Kenapa? Kunaon? Hanya memberikan contoh. Saya tidak punya jabatan pun, saya mencintai kampung tempat kelahiran saya.
Saya berterima kasih pada Emi, pada ibu saya, pada bapak yang melahirkan saya di tempat ini. Nggak mungkin ada Deddy Mulyadi yang jadi Bupati Purwakarta 2 periode. Nggak mungkin ada Deddy Mulyadi yang jadi anggota DPR RI. Nggak mungkin ada Deddy Mulyadi kalau tidak ada mereka. Maka bentuk penghormatan saya pada ibu dan bapak, saya gunakan uang saya yang mesti saya nikmati oleh saya pribadi. Saya gunakan agar ibu saya bahagia, agar bapak saya bahagia, sambil ngajak pada pejabat yang lain. Kamu kalau menjabat, bangun kampungmu, tata kampungmu. Jangan hanya 5 tahun sekali kasih 20.000 untuk mendapatkan suara. Setelah itu kau tinggalkan. Cerita dan konten yang selalu menginspirasi dari gubernur terpilih yang fenomenal ini semoga bisa ditiru oleh pejabat kepala daerah yang sudah terpilih. Apalagi pesannya yang sangat menarik ya, ketika sudah terpilih jangan lupa membangun kampung halaman. Hatur nuhun, tara Bapak Ai. Mantap. Sampurasun.